Halo, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di Kompas Bisnis bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, IHSG terus tembus rekor. Apakah emiten sawit akan menjadi salah satu yang bisa dilirik setelah harga CPO juga terus melangit? Bergabung bersama kami di Kompas Bisnis pagi hari ini Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Halo, selamat pagi Bung Alfred, apa kabar? Selamat pagi, Maido. Sehat? Sehat Ya. Nah, Bung Alfred, langsung saja nih secara umum terlebih dahulu yang pertama kita ingin tahu adalah sampai kapan penguatan IHSG ini masih akan terus terjadi? Ya, kalau penguatannya kemungkinan sampai menjelang akhir tahun ya. Karena biasa selalu ada tendensi menjelang penutupan indeks itu mengalami penguatan. Dan hampir secara historis dalam 10 tahun terakhir juga seperti itu. Tinggal nanti yang perlu dicermati adalah kenaikannya udah mulai terbatas, kita perkirakan sampai di akhir tahun. Karena penguatan kemarin juga cukup signifikan dan kita melihat bahwa sudah mulai mendekati level psikologis di level 6.000. Jadi ini yang perlu dicatat oleh investor, jangan terpancing euforia kenaikan IHSG secara historis di kuartal keempat. Karena kemungkinan pasti akan ada selalu yang namanya profit taking. Oke. Nah, sekarang apakah ini bisa jadi saat yang tepat untuk masuk di emiten sawit? Ya, kalau bicara emiten sawit kan tidak lepas saham-sahamnya juga dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditi sawit sendiri. Dan memang secara cyclical itu periode kuartal keempat, puncaknya nanti awal tahun atau Januari itu harga komoditi sawit selalu mengalami penguatan. Dalam 3 tahun terakhir kita catat di bulan Januari itu harga komoditi sawit itu rata-rata naik 8%. 8%. Jadi kalau kita lihat posisi di saat ini di level 3.400 ringgit Malaysia per metric ton ya, artinya ada potensi upside kurang lebih sekitar menuju 3.700 atau menyentuh all time high-nya ya untuk harga sawit. Kapan dalam itu, kondisi ini, Bung? Kapan kira-kira? Kita perkirakan tadi Januari akan menjadi puncaknya. Oke. Nah, jadi dalam kondisi ini yang kita katakan bahwa emiten sawit relatif punya peluang yang cukup besar untuk bisa recovery. Karena kalau kita lihat year to date sampai sekarang, harga saham-saham sawit itu masih terkoreksi di kisaran 10%. Jadi kalau kita lihat menghadap ke 2021, kita tahu kan untuk harga sawit sudah cukup bagus di level di atas 3.000. Tentu ini akan mendorong pencapaian top line ataupun bottom line emiten CPO. Oke, kita kalau bicara soal peluang, sampai kapan peluang emiten sawit ini akan terus naik, Bang? Ya, kalau melihat siklikalnya harga sawit di periode kuartal kedua adalah periode koreksi untuk harga sawit. Kuartal kedua, oke. Iya. Tapi kembali lagi nanti kita akan lihat bahwa ketika harga sawit sudah cukup naik cukup tinggi ya, tentu ini akan berimbas terhadap performa emiten-emiten CPO. Jadi kita akan melihat bahwa di 2021 itu akan emiten-emiten CPO akan menghasilkan pertumbuhan baik itu top line khususnya bottom line yang relatif cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya. Berarti sekarang adalah saat yang tepat di akhir sebelum penutupan ini, sebelum penutupan akhir tahun maksudnya Desember ini adalah saat yang tepat untuk bisa masuk. Iya, karena memang meskipun kita tahu ya, ini kan cyclical, jadi musiman. Tapi memang yang perlu dicatat di awal tahun 2011 ini adalah kemungkinan CPO tembus all time high-nya atau ke level 3.800 ringgit Malaysia per metric ton-nya. Nah, momentum itu yang sebenarnya bisa menjadikan peluang bagi emiten-emiten CPO, khususnya tadi begitu emiten-emiten besar yang memungkinkan mereka bisa mendapat valuasi yang cukup bagus dari market. Itu yang harus diperhatikan. Selain itu, Bang, apalagi yang harus diperhatikan investor saat memilih untuk berinvestasi di komoditas sawit? Ya, yang pertama tadi bahwa emitennya perlu dicermati juga ya. Jadi bicara masalah historis likuiditasnya, konsistensi performanya. Jadi memang untuk kedua ini memang dimiliki oleh emiten-emiten sawit first liner kita. Sambil contoh seperti AALI, London Sumatera atau LC, Sampurna Agro yang relatif memang punya konsistensi dalam hal likuiditas. Selebihnya memang tadi bahwa karena ini emiten komoditi,
maka pergerakan akan banyak dipengaruhi oleh pergerakan harga CPO. Tapi angka 3.400 harga CPO saat ini itu relatif bisa dibilang cukup tinggi dan cukup bagus sekali bagi emiten CPO untuk bisa mendulang laba di 2021. Jadi kalau kita lihat tadi puncaknya di Januari, artinya sampai di Desember sampai Januari masih ada potensi upside untuk harga CPO menguat. Makanya kita katakan tadi bahwa momentumnya ini cukup berbeda tahun ini karena ini akan menjadi penantian pasar khususnya untuk tadi CPO apakah bisa kembali menembus all time high-nya ya di periode 2011-2010 kala itu bisa berada di level 3.750-an ringgit Malaysia per metric tonnya. Jadi kalau mau melirik saham atau juga emiten sawit sekarang bisa dimulai karena angkanya juga cukup tinggi sampai nanti periode Januari 2021 begitu ya Bang pertimbangannya? Betul. Dan tadi ya bahwa tahun 2021, tahun buku 2021 emiten sawit kita itu punya harga yang relatif cukup baik karena dari November harga sawit sudah di atas 3.200, 3.400. Jadi ini model yang bagus untuk capaian kinerja mereka di 2021. Oke, baik terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat-sehat terus Bang. Terima kasih, Indol.